It's the right kind of love, it's the right kind of night, you're the right kind of girl. Ooh. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 13. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin ada segelintir orang bisa membohongi umat manusia lain di dunia? Dan apa untungnya mereka berbohong soal bentuk bumi? Kali ini, kita akan membahas khusus soal itu dalam episode yang berjudul Uang dan Bankster. Jika Anda telah sadar, atau setidaknya mulai berpikir adanya kemungkinan tentang flat earth, dan Anda mulai membicarakannya dengan orang lain, jangan kaget kalau reaksi orang justru mentertawakan, bahkan menghina Anda. Mengapa kebanyakan orang tidak peduli? Karena sebagian besar orang hanya berpikir untuk cari uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Udah deh, ngapain mikirin yang begituan? Kan udah ada ahlinya, mending cari duit yang benar buat menuhin kebutuhan. Pandangan seperti itu tampak masuk akal, tapi bisa juga sangat fatal. Sebab paradigma seperti itulah yang membuat bangsa kita dijajah selama 350 tahun. Udah deh, ngapain mikirin Belanda? Kan udah ada yang ngurus. Yang penting punya duit buat makan besok. Ini adalah ketidakpedulian yang bodoh. Kenapa? Karena di saat Anda cari duit seperak dua perak buat menuhin kebutuhan, ada segelintir elit yang mengeruk kekayaan alam, mengambil uang yang ada di dompet Anda, serta memperbudak Anda tanpa Anda sadari. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah, sebab pendidikan sekolah diatur oleh UNESCO di bawah PBB. Sama seperti terhadap NASA, hampir semua orang berpikir PBB adalah lembaga the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, lembaga yang agung yang bekerja untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Well, mari kita lihat fakta, siapa yang mendirikan PBB dan gedung PBB yang megah di New York itu dibangun di atas tanah hibah siapa? In a brief video introduced by the United Nations Secretary General Boutros Boutros-Ghali and containing some exceptional footage, the connection between the United Nations, New York City, and the Rockefeller Foundation is clearly drawn. The future of this country and the lives of our children and our children's children are interwoven with the success of the United Nations. In it lies the hope of the people of the world. My father considers it a privilege to have had a part in the development of its permanent home. I'm glad to hand you, Mr. Lee, my father's check. Thank you, Mr. Rockefeller. Dunia tak seperti apa yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa dengan sistem demokratis modern. Mari kita lihat fakta, bagaimana sebenarnya demokrasi di Amerika itu dan siapa yang lebih kuasa dari presiden negeri adikuasa. We need to understand that we have been artificially divided for far too long. The global elites have divided us into Democrat and Republican, left and right, conservative and liberal. They have divided us with hot button issues like abortion and gay rights and
gun control and prayer in schools. And by doing so, they have given us, the electorate, the illusion that we have a choice. When in reality, both the Republican and Democratic parties are owned by the same global elites. And on issues that matter to those global elites, they act as one. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. Politics, these elections are a charade. It is a charade. okay. It is, they are meant to, well, I'll tell you, just listen for a minute. Learn a little something. The elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice. You don't really have choice in this country. Dunia tak seperti apa yang diberitakan oleh media. Hampir semua orang berpikir bahwa apa yang diberitakan oleh CNN, NBC, dan lain-lain itu adalah berita yang mutakhir dan dapat dipercaya. Pers adalah tulang punggung demokrasi, begitu jargonnya. Mari kita lihat fakta. Siapa sebenarnya pemilik media-media terbesar di dunia dan apa tujuan propaganda media itu? Sometimes it's hard to understand the concept of censorship when we have so many options for news. There are hundreds of TV stations, newspapers, and radio shows. But the truth is that almost every avenue from which we get our information in the mainstream media is controlled by only 6 corporations that have one specific interest: profit. So who are the big 6 corporations that control nearly everything you see, hear, and read? First, there's Comcast, formerly owned by GE, which controls MSNBC, NBC, and Telemundo. And there's Disney, which owns ABC, the History Channel, and and ESPN. Next, Viacom, the parent company of MTV, Paramount, and BET. And CBS with all its affiliates. And there's News Corp, which owns Fox News, the New York Post, and the Wall Street Journal. And finally, Time Warner, the parent company of CNN, Time, and People magazine, as well as Warner Brothers. So what impact does it have when an agency that's supposed to serve as a watchdog for the powerful becomes a lapdog for the powerful? Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah dan tak seperti yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang adalah negara-negara kaya. Mari kita lihat fakta sebenarnya tentang kondisi keuangan negara-negara maju itu. Silakan ambil data di nationaldebtclocks.org, pilih negaranya satu-satu, ambil angkanya satu-satu, masukkan ke dalam Excel, dan jadilah tabel seperti ini. Tabel seperti ini tak ada di internet. Anda harus membuatnya sendiri. Anda lihat, negara yang utangnya paling banyak di dunia adalah si adik kuasa Amerika. Disusul si macan Asia Jepang dan negara-negara maju lainnya. Prancis, Jerman, Inggris. Utang Indonesia kira-kira 1/5 utang Prancis dan Jerman. Rusia dan Malaysia utangnya relatif sedikit. Coba Anda pelajari bagaimana utang Amerika terjadi. Anda lihat, grafik utang mulai bergerak signifikan sejak pemerintahan Nixon 1999-1974. Nixon adalah presiden skandal yang terkenal dengan kasus Watergate. Dan ke-6 misi pendaratan di bulan semuanya dilakukan di era Nixon ini. Setelah Nixon, misi NASA ke bulan dihentikan. Tak ada satupun presiden mau ambil risiko kalau kebohongan-kebohongannya makin ketahuan. Tabel warna merah adalah utang era presiden dari Partai Republik seperti Reagan, Bush Senior, dan Bush Junior. Tabel warna biru adalah utang era presiden dari Partai Demokrat, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Obama. Semua presiden adalah bagian dari elit yang sama. Mungkin sulit membayangkan uang dalam bentuk miliar dolar, gak ketangkep nilainya berapa. Oke, kita sederhanakan. Kita konversikan dalam bentuk rupiah, dibagi jumlah penduduk masing-masing supaya lebih mudah dipahami. Jadinya seperti ini. Utang per penduduk yang paling banyak di dunia adalah Jepang. Tiap warga Jepang utangnya 940 juta rupiah per orang, disusul oleh Amerika. Utangnya hampir 800 juta rupiah per orang. Pertanyaannya, utang kepada siapa? Siapa yang lebih adik kuasa dari negara adik kuasa? Yang mengagetkan adalah Singapura. Sebenarnya jumlah utangnya lebih kecil dari Indonesia. Tapi karena penduduknya cuma satu kota, jatuhnya satu warga Singapura utang 700 juta rupiah per orang. Kapan bayarnya? Tanah airku tidak kulupakan. Indonesia utangnya 22 juta rupiah per orang. Tiap penduduk Indonesia, dari yang kaya sampai yang miskin, yang tinggal di rumah gedung sampai yang tinggal di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, semuanya berutang rata-rata 22 juta rupiah per orang.
Atau, kalau di rumah Anda ada 5 orang, kira-kira keluarga Anda berutang 100 juta rupiah per orang. Padahal Anda tak pernah merasa punya utang dan tak pernah merasa menggunakan uang 100 juta rupiah per keluarga. Mungkin ada ekonom yang mendebat, gak bisa gitu dong, kan pendapatan rata-rata penduduk tiap negara beda. Tabel ini misleading. Oke, kita bandingkan utang dengan pendapatan rata-rata per penduduk, atau istilah ekonominya utang dibanding GDP per kapita. Anda lihat, warga Jepang utangnya 217% pendapatan per tahun, bukan per bulan. Amerika 106,3%. Singapura utangnya 78% dari pendapatan tiap orang per tahun. Indonesia utangnya 46,7% pendapatan tiap penduduk per tahun. Analoginya begini, jika Anda gajinya 10 juta rupiah per bulan, setahun 120 juta rupiah, kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, saya kan nggak pernah bayar utang negara, yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global, silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya? If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. So now there are $2 in existence, but you owe 4, and so on and so on. Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun. The result is there's never enough currency to pay the debt. There is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah,
Jangan salahkan ekonom, kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal flat earth, kan banyak profesor doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar, bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti flat earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah. Kembali pada reaksi skeptis kebanyakan orang tentang flat earth. Bagaimana mungkin ada segelintir orang membohongi umat lain sedunia soal satelit dan bentuk bumi? Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal presiden negara adik kuasa pun mereka bisa atur. Soal media pers yang Anda lihat, dengar, dan baca tiap hari pun mereka bisa atur. Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal duit di kantong Anda pun mereka bisa bohongi dan Anda tidak menyadarinya. Mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dengkul. Anda kerja keras, dipajaki buat bayar utang. Sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari Anda. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kita saksikan tayangan berikut asal-muasal uang yang ada di dompet Anda itu. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? A price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile, I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you, for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pile, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, Pile. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good. And everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal, orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency.
currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di-backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi, wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas. Modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Kemudian Anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika. Berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank and demanded their gold, but as you can see, there ain't no gold to get. Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini, motivasi dibalik kebohongan bumi globe. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta merangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, banca, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama.
Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berperan besar dalam terbentuknya bank modern pertama di dunia. Indonesia berperan besar juga dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia. Dan Indonesia berperan besar dalam terciptanya pasar modal pertama di dunia. Ini adalah fakta-fakta yang tak diajarkan di sekolah Indonesia. Di sekolah Indonesia diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Tahun 1596, pelaut Belanda Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk menjajaki potensi kekayaan alam Indonesia. Saat itu, Inggris menjadi kaya dengan menjajah India. Cornelis de Houtman melihat potensi Indonesia menjadi tanah jarahan Belanda, seperti India jadi jarahan Inggris. Dari situlah timbul istilah Hindia Belanda. Rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Mereka menceritakan potensi jadi kaya dengan menjarah sumber daya alam Indianya Belanda, maksudnya Indonesia. Mereka butuh duit dan butuh tentara, tapi mereka tak punya modal. Maka mereka usul bikin badan usaha dan minta modal pada masyarakat. Bukan cuma masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat di negara-negara sekitarnya. Maka jadilah VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bahkan VOC kemudian tercatat sebagai perusahaan pertama yang paling sukses dalam sejarah semua perusahaan di dunia. Ini adalah arsip lembar saham pertama di dunia. Bukan cuma itu, Indonesia juga berperan dalam terbentuknya pasar modal pertama di dunia. VOC jual saham ke publik. Kalau istilah sekarang IPO, Initial Public Offering atau Go Public. VOC adalah perusahaan TBK pertama di dunia lewat pasar modal pertama di dunia. Gara-gara Indonesia. Peran Indonesia belum selesai sampai di situ. Setelah dapat modal, kemudian VOC menjarah sumber daya alam Indonesia, dibawa kembali ke Belanda, dijual di sana. Taruh duitnya di mana? Maka dibentuklah Wissel Bank 1609. Wissel Bank artinya Currency Exchange Bank. Persis seperti yang diceritakan di gambar kartun tadi. Itulah bank modern pertama di dunia yang jadi cikal bakal semua bank sentral yang ada di dunia saat ini, pusat peredaran uang. Jadi, Indonesia berperan sangat besar dalam terbentuknya perusahaan multinasional pertama di dunia, TBK pertama di dunia, pasar modal pertama di dunia, dan bank modern pertama di dunia. Sayangnya, Indonesia bukan peran pelaku, tapi jadi peran penderita. Kita teruskan sedikit perihal bank sentral ini, lembaga yang punya hak untuk mencetak uang. Wissel Bank van Amsterdam yang didirikan tahun 1609 untuk menampung uang hasil menjarah kekayaan alam Indonesia adalah cikal bakal semua bank sentral modern yang ada saat ini. Setelah Wissel Bank, tonggak bank sentral modern yang paling fenomenal adalah Bank of England, didirikan tahun 1694. Coba Anda baca tulisannya di situ. Bank of England ketika pertama didirikan tahun 1694 adalah milik swasta. Yang mendirikan adalah Raja William of Orange. Ia adalah Raja Inggris keturunan Belanda, makanya dijuluki William of Orange, warna kenegaraan Belanda. Dan ia mengikuti sistem Wissel Bank van Amsterdam. Yang namanya bank sentral di negara-negara maju Eropa memang swasta sejak lahir. Jadi, jangan heran kalau Federal Reserve yang punya hak monopoli nyetak uang dolar yang diagung-agungkan sebagai patokan mata uang di dunia adalah swasta, elit global. Kisah tentang elit global dimulai 50 tahun sejak Bank of England berdiri. Ada seorang bankir pedagang emas bernama Amsel Moses Bauer di Frankfurt. Ia tinggal di sebuah ruko sederhana dan memasang plakat perisai merah. Bahasa Jermannya Rothschild. Dalam lafal Inggris disebut Rothschild. Amsel Moses kemudian mengganti nama anaknya Mayer Amsel Bauer menjadi Mayer Amsel Rothschild. Persis seperti yang dikisahkan dalam film kartun tadi, tukang emas menjelma jadi bankir yang bisa nyetak uang kertas. Karena orang berpikir uang kertas yang dicetak itu ada jaminan emasnya, IOU. Padahal tidak. Para bankir pedagang emas itu nyetak duit tanpa ada emasnya. Dan masyarakat tak ada yang sadar. Baru sadar kalau semua orang menagih emas simpanannya. Tahun 1769, Mayer Amsel Rothschild melalui pergaulan secret societies alias sekte penyembah iblis mendapat kepercayaan dari orang terkaya di Eropa saat itu, Prince William IX of Hesse-Kassel. Bisnisnya antara lain menyewakan serdadu perang. Perang adalah proyek, perang adalah uang.
Tahun 1776, Rothschild mendirikan cabang Freemason bernama Bavarian Illuminati. Dipimpin oleh Adam Weishaupt, merekrut 2.000 anggota intelektual elit dalam masyarakat. Doktor, profesor, rektor, lawyer, baron, count, gubernur, dan lain-lain. Cabang Illuminati ini berhasil mengontrol cabang-cabang Freemasons lainnya. Ajaran-ajaran pokok Illuminati adalah: 1. Anggota Illuminati adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan atau Illuminatus lewat the light of Lucifer alias cahaya sang Dajjal. Dalam ajaran mereka, hanya orang-orang yang mendapat pencerahan atau Illuminatus itu yang dapat memerintah dunia. Ketiga, mereka mengajarkan bahwa mereka adalah the cream of intelligentsia yang memiliki kapabilitas pengetahuan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam untuk menguasai dunia. Keempat, tujuannya adalah menciptakan Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order, One World Government. 2 bulan setelah berdirinya Illuminati di Bavaria, di belahan benua lain, lahirlah negara republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat. Keempat Founding Fathers Amerika, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin, semuanya adalah Freemason, tapi bukan Illuminati. Di abad pertengahan pasca Renaissance, hampir semua bangsawan dan aristokrat memang Freemason. Tapi ingat, tidak semua Freemason itu jahat. Kebanyakan hanya menjalankan ritual-ritual biasa saja. Cuma bedanya, mereka menyembah iblis. Illuminati menyusup dalam pemerintahan George Washington melalui Menteri Keuangan Alexander Hamilton. Lewat Menteri Hamilton inilah dibentuk bank sentral swasta pertama di Amerika, the First Bank of US, milik Rothschild. Bangsa Amerika terlilit utang pada bankir elit sejak pertama negara itu berdiri. Coba Anda lihat keterangan di Biro Utang Publik Departemen Keuangan Amerika ini. Bangsa Amerika dililit utang sejak berdiri tahun 1776. Presiden pertama Amerika, George Washington, sebenarnya tahu tentang adanya kekhawatiran masyarakat bahwa Illuminati masuk dalam pemerintahannya. Ini adalah tulisan tangan George Washington tentang Illuminati yang saya cuplik dari The George Washington Papers at the Library of Congress. Kembali ke Eropa. Pada saat itu, bisnis Rothschild semakin berkembang. Untuk menguasai keuangan di Eropa, Mayor Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara. Putra pertama, Amschel Rothschild, menetap di Frankfurt untuk menguasai keuangan Jerman. Kita semua mengetahui, Frankfurt kelak menjadi kota bank sentral Uni Eropa yang menerbitkan mata uang euro saat ini. Putra kedua, Salomon Rothschild, dikirim ke Vienna untuk menguasai keuangan Austria. Kota Vienna ini kemudian menjadi markas tempat dilaksanakannya kongres setelah selesai Perang Napoleon, di mana Rothschild untuk pertama kali mengajukan mata uang tunggal Eropa tahun 1815. Mata uang euro yang beredar tahun 2002 sudah direncanakan 187 tahun sebelumnya. Putra ketiga, Nathan Rothschild, putranya yang paling brilian, dikirim ke London untuk menguasai keuangan Inggris dan kelak Amerika. Putra keempat, Karl Rothschild, dikirim ke Napoli untuk menguasai keuangan Italia. Dari sinilah kelak ia mendanai revolusi Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Dari sinilah kemudian lahir istilah mafia yang merupakan singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Putra kelima, James Rothschild, dikirim ke Paris untuk menguasai keuangan Prancis. Dari sinilah kelak Rothschild mendanai Napoleon untuk membuat kekacauan di dunia. Rothschild mendanai revolusi Prancis untuk menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun. Kerajaan yang berumur 1000 tahun pun bisa runtuh. Mau tahu caranya? Bukan dengan berdebat awam versus awam, bukan dengan bikin seminar atau simposium bahwa negara republik itu lebih baik dari kerajaan, bukan dengan berusaha meyakinkan 100% penduduk untuk percaya pada bentuk negara republik, melainkan melalui kelompok kecil yang militan, kelompok Jacobin. Perubahan selalu datang dari sekelompok kecil orang, bukan dari mayoritas. Dari situlah tercipta people power. Ini pelajaran yang harus kita ambil dalam perjuangan Flat Earth untuk meruntuhkan elit global. Mengapa Rothschild danai Jacobin dan Napoleon untuk menjatuhkan kerajaan Prancis? Supaya dapat deal konsesi bisnis. Kerajaan Prancis runtuh, lahirlah negara Republik Modern kedua setelah Amerika, yaitu Republik Prancis tahun 1799. Tahun 1800, Rothschild langsung memperoleh konsesi Bank Sentral Prancis, hak untuk nyetak duit. Kemudian, apa yang terjadi setelah Rothschild memiliki Bank Sentral Prancis? Belum cukup, maka dibuatlah perang lagi. Inggris melawan Prancis, Perang Napoleon. Nathan Rothschild di London mendanai kerajaan Inggris. James Rothschild di Paris mendanai Napoleon. Rothschild mendanai dua pihak yang berperang, sehingga siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, sudah pasti Rothschild yang menang.